apabila kaum Ba'alawi tidak berani untuk mengadakan diskusi ilmiah secara terbuka dengan mengundang semua ahli-ahli nasab, maka saya prediksi 2035 Ba'alawi bakal rungkat di Indonesia, pulang ke Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti masalah habaib di Indonesia, dan kali ini ada salah seorang yang sepertinya dari kalangan Said juga yang angkat bicara terkait dengan hiruk-pikuk masalah habaib pernasaban di Indonesia ini. Dan dia sepertinya mengikuti perkembangan ya terkait dengan adu argumentasi yang muncul di media sosial. Dan orang ini berharap sebenarnya ada diskusi ilmiah atau dialog ilmiah yang bisa menghadirkan ya khususnya para ahli-ahli nasab, ya ulama-ulama nasab yang dianggap mumpuni pengetahuannya di bidang nasab. Karena sejak Kiai Imaduddin Usman membuat tulisan dan sejumlah ceramah-ceramahnya, lalu kemudian mencoba untuk ditanggapi oleh para habaib, sampai hari ini kita lihat nampak bahwa argumen-argumen yang dibangun oleh Kiai Imaduddin Usman ya sejauh ini memang belum bisa terbantahkan. Dan karenanya apa yang disampaikan oleh orang ini sepertinya memang rasional ya ketika itu dilakukan pertemuan ya, dan diskusi yang lebih mengedepankan nalar intelektualitas, menurut saya lebih akademis, betul-betul bahwa ini adalah masalah keilmuan yang harus disikapi sebagai seorang ilmuwan tentunya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu pernyataan dari orang ini. Mari kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini zaman detik-detik munculnya Imam Mahdi, ya banyak habib-habib yang palsu bakal rungkat, ya. Hati-hati, aneh keturunan dari Imam Zaid daripada Jarul Said Ahmad Al-Qusyasi mengungkapkan satu kata-kata, apabila kaum Ba'alawi tidak berani untuk mengadakan diskusi ilmiah secara terbuka dengan mengundang semua ahli-ahli nasab, maka saya prediksi 2035 Ba'alawi bakal rungkat di Indonesia, pulang ke Yaman. Nauzubillah wa nauzubillah. Tetapi harapan saya adalah ayo kita buktikan secara ilmiah dengan ilmu nasab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita menyimak apa yang disampaikan oleh pria yang juga merupakan seorang Sayyid ini, maka nampaklah bahwa sesungguhnya apa yang sudah terbangun di luar sana, khususnya di jagat media sosial, sejak Kiai Imaduddin Usman menyampaikan hasil riset beliau dan sejumlah ceramah-ceramah beliau yang mengupas tentang nasab para habaib ini, memang banyak orang yang berharap bahwa ini harusnya berujung kepada ilmu dalam bentuk harus ada dialog, harus ada diskusi yang sifatnya forum ilmiah. Sebab ini adalah sebuah ilmu yang seharusnya memang diletakkan dalam kerangka ya nalar-nalar yang bernuansa keilmuan. Dan apa yang disampaikan tadi oleh pria ini, bahwa jika kemudian para habaib ya tidak memenuhi itu ya dalam bentuk pembuktian dalam artian ya membantah apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman, ya ini kan tentu akan menimbulkan tanda tanya di ruang-ruang publik. Dan bahkan pria ini mengatakan bahwa wah ini kan bisa saja ya para habaib ini di tahun 2030-an ya itu dia bisa mangkat dari bumi Nusantara ini. Tetapi terlepas dari itu semua, memang harapan kita bahwa diskursus masalah habaib ini harusnya harus ada sebuah diskusi ilmiah. Karena dengan demikian, maka apa yang menjadi tanda tanya selama ini di ruang-ruang sosial, di jagat media sosial, itu kemudian bisa terselesaikan dengan baik.
Artinya masyarakat tidak akan lagi bertanya dan bertanya, yang kemudian ini bisa menciptakan disharmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bagaimanapun juga, ya para habaib ini kan punya banyak pengikut, ya punya banyak pendukung yang kadang mereka memang itu cukup fanatik. Ya, apapun yang pandangan-pandangan yang dianggap itu mengkritik para habaib, apalagi sampai misalnya merendahkan, itu pasti akan dilawan mentah-mentah. Nah, ini kan adalah situasi yang menurut kita ini berbahaya bagi situasi gerakan dakwah Islam di Indonesia. Maka karena ini sudah menjadi sebuah tanda tanya, dalam arti yang ada pro kontra sejak Kiai Iman Duding Usman menyampaikan hasil risetnya, maka memang akan lebih baik jika ini dipertemukan dalam forum ilmiah. Kita sepenuhnya mendukung, karena bagaimanapun juga kita berharap bahwa ini adalah sebuah diskursus pengetahuan yang akan memperkaya proses, khususnya bagi para pencinta sejarah, mereka-mereka yang memang cinta pada ilmu pengetahuan. Sejak isu ini bergulir, ya banyaklah permintaan-permintaan dari sebagian warganet, misalnya meminta untuk melakukan tes DNA bagi para oknum-oknum habaib yang memang selama ini selalu berkuar-kuar, ya menunjukkan sebuah sikap-sikap atau pernyataan-pernyataan yang menurut kita ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pada situasi itu orang akan bertanya, kok bisa seorang suriat Nabi memiliki akhlak yang seperti itu? Apakah perkataan, sikap dan sebagainya? Nah, untuk menghilangkan sejumlah kecurigaan, sakwa sangka, asumsi, maka setidaknya ya melakukan tes DNA ataupun misalnya melakukan pertemuan dialog ilmiah untuk menjawab sejumlah ya temuan-temuan dari Kiai Iman Duding Usman. Nah, dengan demikian ya maka persoalan ini tentu akan mengakhiri sejumlah tanda tanya di kalangan masyarakat. Nah, karenanya saya mendukung secara penuh apa yang disampaikan oleh pria ini yang juga seorang sayyid, yang tentu mereka punya pembacaan tersendiri terkait dengan situasi dan isu opini masalah habaib yang hari ini memang telah menyita perhatian publik. Kita berharap bahwa umat Islam harus bisa memahami situasi ini dan tidak boleh kemudian reaktif menyikapi persoalan ini, karena ini adalah persoalan keilmuan, ya ilmu nasab, yang kita berharap jatuhnya muaranya juga adalah ilmu. Maka pilihannya tentu hanya dengan dialog, forum akademik, forum ilmiah untuk mengakhiri pro kontra yang selama ini telah menguasai dan menyita perhatian publik Indonesia, khususnya umat Islam. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.